Pernah tuh papi nanya aku maunya apa? Tuhan itu adalah Allah. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bahas tentang beberapa film di Indonesia yang menuai kontroversi. Seperti yang kita ketahui, jika perfilman Indonesia sampai dengan saat ini telah melewati berbagai sejarah panjang, serta banyak sekali film Indonesia yang sudah berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia dengan sajian yang menarik dan inovatif. Bahkan banyak juga film-film Indonesia yang bisa mendapatkan penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri dan menuai banyak prestasi. Namun tidak sedikit pula film Indonesia yang tidak memenuhi ekspektasi kita, mulai dari kualitas filmnya, para pemain yang terkadang tidak profesional, bahkan sajian film yang kurang begitu menarik bagi para penonton. Bahkan ada juga beberapa film Indonesia yang sempat tersandung kontroversi dan kehebohan. Kontroversi yang terjadi ini melalui banyak alasan, mulai dari masalah sosial, politik, bahkan masalah agama. Nah, berikut ini Mimin sajikan beberapa film Indonesia paling kontroversial sepanjang masa. Yang pertama ada film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film karya sutradara legendaris yaitu Arifin Khairil ini dirilis pada tahun 1984, dan sejak saat itu film ini wajib diputar di TV nasional setiap tanggal 30 September setiap tahunnya. Secara teknis, film ini pun sangat patut diacungi jempol. Namun mengapa film ini menjadi kontroversi, padahal kita tidak memungkiri jika film ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan nasional, serta menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mempelajari sejarah bangsanya sendiri. Namun ternyata ada beberapa pihak yang mengatakan jika film tersebut tidak sesuai dengan sejarah dan memandang film tersebut sebagai propaganda politik yang memutarbalikkan kebenaran sejarah. Selain itu, di film tersebut juga memuat berbagai adegan kekerasan yang tidak layak untuk ditampilkan di televisi. Dalam film tersebut juga terdapat kejanggalan peta Indonesia yang letaknya di ruang Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, di mana di film tersebut diperlihatkan jika Timur Timur turut menjadi bagian dari Indonesia. Padahal menurut sejarawan Asfi Warman Adam mengungkapkan jika pada tahun 1965 atau 1966 Timur Timur belum terintegrasi dengan NKRI. Nah, walaupun film ini sempat terjadi kontroversi yang menghebohkan, namun film G30 SPKI ini tetap menjadi film yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perfilman Indonesia, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua ada Kucumbu Tumbuh Indahku. Film karya sutradara Gari Nugroho ini dirilis pada tahun 2018. Awalnya film ini pun tidak bermasalah sama sekali. Namun setelah tayang beberapa hari, film ini langsung menuai banyak kontroversial hingga film ini tidak diperbolehkan tayang di beberapa daerah di Indonesia, di mana film ini dinilai mendukung kampanye LGBT, di mana yang sebenarnya film tersebut mengkisahkan seorang pemuda bernama Juno yang tengah mencari-cari dirinya di tengah keluarga yang kurang harmonis, serta ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sejak kecil. Kemudian Juno pun menjadi seorang penari lengger lanang jenis tarian perempuan yang dibawakan oleh penari laki-laki. Film ini sempat menghebohkan para warga, para masyarakat, serta para pemuda-pemuda di beberapa daerah, dan bahkan ramai-ramai untuk memboikot film tersebut. Meskipun film tersebut sempat menimbulkan kontroversial, namun film ini berhasil mendapatkan 12 nominasi Festival Film Indonesia tahun 2019, serta memenangkan kategori film terbaik, sutradara terbaik, hingga penata musik terbaik. Kemudian yang ketiga ada film Tanda Tanya. Film karya sutradara Hanung Bramantyo ini dirilis pada tahun 2011. Film ini mengangkat tema pluralisme. Menurut Hanung, film ini sebenarnya bertujuan untuk melawan anggapan orang-orang yang mengatakan jika Islam itu identik dengan radikalisme. Akan tetapi, film ini justru mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak, serta menganggap jika film ini terlalu liberal, di mana dalam film tersebut diperlihatkan seorang pemuda muslim yang memerankan sosok Yesus pada saat acara gereja, di mana pada saat itu dalam rangka pertunjukan teatrikal penyaliban Yesus.
Hingga akhirnya beberapa pemuda Banser Nahdlatul Ulama menyerukan pendapat mereka serta bersikeras jika hal tersebut tidak sesuai dan tidak benar. Meskipun sempat terjadi kontroversial, film ini justru berhasil mendapat 9 nominasi Festival Film Indonesia pada tahun 2011 serta memenangkan Piala Citra untuk sinematografi terbaik. Kemudian yang keempat ada film Dua Garis Biru. Film karya sutradara Gina S. Nur ini dirilis pada tahun 2019, di mana sebenarnya film ini menceritakan tentang pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya seks bebas, serta menjelaskan tentang bahaya hamil di luar nikah dan dampak buruk dari pernikahan dini. Film ini menjadi kontroversial karena beberapa kalangan masyarakat yang menganggap jika film tersebut memberikan dampak negatif dan menjerumuskan generasi muda serta menganggap pacaran dan hamil di luar nikah menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Bahkan pada saat itu sampai muncul sebuah petisi untuk menggagalkan penayangan film tersebut dikarenakan dianggap menjerumuskan bagi para pemuda. Nah, walaupun film tersebut sempat terjadi kontroversi, namun film itu berhasil mencuri perhatian di mana saat baru saja tayang di bioskop selama 3 hari sudah meraup 500.000 penonton. Bahkan selain itu, film ini pun menjadi salah satu film terlaris pada tahun 2019, serta film ini meraih prestasi dengan perolehan 2 Piala Citra dan tayang di luar negeri, di mana film itu tayang di Brunei Darussalam dan Malaysia. Dan yang kelima ada film The Santri. Film karya Livi Zeng ini dirilis pada tahun 2019, di mana film ini menceritakan seorang santri yang mengejar cita-citanya. Awalnya film tersebut akan ditayangkan di akhir tahun 2019, namun film itu pun gagal tayang dikarenakan banyak sekali penolakan dari kalangan masyarakat. Bahkan pada saat itu sampai ada tagar boykot film The Santri di Twitter yang menghebohkan jagat raya. Hal yang menyebabkan film ini menjadi kontroversi yaitu di mana di dalam film tersebut terdapat adegan santri perempuan dan laki-laki yang tengah berjalan dan belajar bersama. Padahal yang sebenarnya di dalam lingkungan pesantren santri perempuan dan laki-laki terpisah dalam segala kegiatannya. Bahkan adegan itu sudah bisa dilihat di trailernya. Dan pada saat itu para masyarakat pun menganggap jika film tersebut justru merusak citra seorang santri. Selain itu di trailer film The Santri juga terlihat 2 orang santriwati yang masuk ke dalam gereja dan memberikan nasi tumpeng kepada seorang pastor yang tengah memimpin ibadah jemaah. Hingga akhirnya film itu pun mau tidak mau gagal ditayangkan di bioskop. Nah, itulah beberapa film Indonesia yang sempat menuai kontroversi baik dari alasan sosial, politik, bahkan agama. Hingga akhirnya terdapat film yang terpaksa tidak tayang karena menerima penolakan dari kalangan masyarakat. Bahkan para masyarakat pun sampai membuat petisi untuk pemboikotan film tersebut. Namun ada beberapa film juga yang walaupun kontroversial namun film tersebut justru mendapatkan nominasi dan penghargaan film terbaik. Nah, gimana menurut kalian? Adakah pendapat lain terkait film-film tersebut yang menuai kontroversial? Bisa komen di kolom komentar ya. Sekian dari Mimin dan see you guys.